Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di episode kita pada hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana cara kita harus kenal Rasul gitu. Kemarin sudah kita bahas, maka kita harus kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita untuk mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan mulai tentang siapa sih Rasul, siapa sih nama Rasul gitu. Dan juga kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika waktunya sudah cukup, jika waktunya cukup. Maka sini kita tahu Rasul kita ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini di dalam nasab beliau itu para ulama ada yang sepakat dan ada yang khilaf. Yang sepakat apa? Sepakat sampai Adnan. Nanti insyaallah kita akan bacakan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Kemudian khilafnya mana? Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim atau sampai Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Itu ada khilaf yang sangat besar, dan juga akhirnya dinukilkan sepakat oleh para ulama seperti para imam besar berkata maka tidak perlu dicari apa nasabnya Rasul dari Adnan sampai Nabi Ibrahim, karena itu hal yang sudah sangat susah. Maka juga para ulama kibar telah sepakat bahwa itu tidak ada yang benar, sebagian disampaikan juga dari para imam kita. Nah, maka nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pertama adalah Muhammad. Nasabnya adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nazar ibni Ma'ad ibni Adnan. Maka sampai berhenti sampai Adnan. Nah, sampai Adnan ini para ulama sepakat. Sampai Adnan sepakat. Tapi setelah Adnan maka posisi pendapat dan mereka bahkan sepakat bahwa itu tidak diketahui karena sangat jauh dari masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 21 nasab Rasul atau 20 kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita tahu bapaknya Rasul adalah Abdullah. Ya, seminimal kita tahu lah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay, gitulah. Kalau tidak bisa juga ya sebenarnya kita hafal Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib kita dulu. Ibni Hashim, tambahinlah Hashim. Karena dari Bani Hashim sering kita sebut Bani Hashim. Nah, kalau tidak juga ya seminimal kita tahu bahwa Rasul kita namanya Muhammad. Tapi insya Allah semua kita tahu Rasul kita namanya Muhammad, maka berlatihlah untuk dihafalkan. Ya, minimal sampai Qusay. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay. Nanti sampai Qusay nggak apa-apa. Nah, sampai Qusay tidak apa-apa. Ini nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Rasul. Bagaimana dengan nama Rasul? Maka kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu nama beliau itu banyak ya, bukan cuma satu. Yang tahu kita pertama adalah Muhammad. Kemudian kita tahu jangan tidak Ahmad, dan kemudian yang lainnya. Maka di sini kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dalam hadis yang terakhir, atau oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau juga membawakan hadis ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan li khamsatu asma. Aku ini memiliki 5 nama. Ana Muhammadun wa Ahmad. Maka beliau menyebutkan aku punya 5 nama. Pertama Muhammadun wa Ahmad. Muhammadun dan Ahmad. Kemudian wa ana al-Mahi. Kemudian al-Mahi. Ya, al-Mahi. Kemudian yang keempat ada al-Hashir. Kemudian yang kelima adalah al-Aqib. Al-Aqib. Kemudian riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an faqal. Jadi beliau menyebutkan di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ini nama-nama aku gitu, memberi kabar kepada para sahabat ini nama-namaku dengan perkataan beliau ana Muhammadun wa Ahmadu wal muqaffi wal hashir wan nabiyyut taubah wan nabiyyur rahmah.
Maka ini nama-nama Rasulullah SAW yang lain. Berarti ada tambahannya pada Nabiyur Rahmah, Nabiyur Taubah. Ya. Kalau tadi kan Al-Hasyir udah, Al-Muqaffi ya belum ya. Al-Muqaffi berarti 3 ya. Al-Muqaffi, kemudian Nabiyur Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyur Rahmah. Maka kalau kita hitung berarti ada tambah 3, 5 tambah 3 jadi ada 8 nama Rasulullah SAW. Maka kalau Muhammad kita sudah tahu. Dan insya Allah tidaklah ada orang yang tidak tahu, tidak kenal nama Rasulnya sendiri itu dengan Muhammad. Maka bagi orang yang tidak tahu nama nabinya itu Muhammad, ya maka dia dipertanyakan bagaimana cara dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama beliau Ahmad. Kita mungkin sedikit menjelaskan beberapa nama yang beliau miliki ya. Beliau miliki pertama adalah Muhammad, tadi sudah jelas. Kemudian kedua adalah Ahmad. Ahmad ini kalau kita lihat kan dari isim tafdil atau tafdil dia dari hamd. Jadi beliau termasuk, maksudnya adalah katsirul hamd wa sana, banyaknya pujian dan juga banyaknya sanjungan. Ya, beliau baru lahir saja sudah disanjung oleh kakeknya, yang akhirnya disanjung oleh seluruh orang-orang Mekah Quraisy nanti. Nanti kita kisahkan ketika beliau lahirnya. Namakan namanya Ahmad, dan juga nama Ahmad inilah yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Qal musaddiqan bima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam memberikan kabar kepada orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Bani Israel ketika itu bahwa nanti akan ada Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun sama memberikan kabar tentang Nabi Muhammad dengan nama Ahmad kepada Bani Israel. Beliau menyebutkan bahwa nanti ada Rasul setelahku yang bernamanya Ahmad, yang dari mana? Dari tempat seperti ini. Jadi Nabi Musa dan Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang akan adanya Nabi yang bernama Ahmad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Ahmad. Kemudian Al-Mahi. Kemudian nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi. Al-Mahi sebagaimana beliau sebutkan juga dalam hadis Sahih Bukhari, "Anal mahi alladzi yamhu Allahu bihil kufr." Yang beliau menyebutkan ana Al-Mahi, Al-Mahi. Maka maksudnya apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini juga yang dimana aku ini adalah orang yang menghapuskan kekufuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu kan keadaan orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu banyak kesyirikan. Banyak di antara mereka tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah, bahkan bukan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur, mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan kezaliman yang besar. Dan akhirnya Rasul datang, Rasul SAW itu menghapus kesyirikan dan kekufuran yang ada, kekufuran yang ada. Kemudian Al-Hasyir. Al-Hasyir ini maksudnya adalah Rasulullah SAW yang nanti akan mengumpulkan manusia di awal bi'tsah nanti. Karena Rasulullah SAW yang akan pertama kali mengumpulkan manusia di awal bi'tsah, atau Rasul pertama kali yang nanti yang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk minta dipersegerakan urusan yang ada di padang mahsyar. Maka Al-Hasyir. Dan juga nama-nama Rasulullah SAW, Nabiyul Taubah, Nabiyul Marhamah, Nabiyul Rahmah, Nabiyul Malhamah ada juga. Maka itu memiliki makna yang lain. Mungkin kita cukupkan sampai sini karena waktunya kita ntar dihapus ya karena kita waktunya. Mungkin cukup sampai di sini. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.